Eh, Kali ini kajian kita adalah eh, untuk menjadi partner yang baik. Jadi partner dalam segala hal, terutama karena kita akan masa depan kita akan menjadi keluarga, ya kan? Maka kita akan menjadi orang tua yang baik dan bagaimana menjadi pasangan yang baik. Ini sebenarnya agak terlalu jauh dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang ya. Tapi mahasiswa kita ini kan tidak semuanya dari singlehood ya. Ada juga yang sudah berkeluarga, ada juga yang ingin berkeluarga ya. Siapa yang mau menikah ya di sini ya? Oh, nggak ada yang mau ya, nggak ada yang jawab. Berarti nggak ada yang mau Mau menikah. Ustazah, tenang mau saja. Oh gitu, mau ya berarti. Baik-baik. Untuk itu, marilah kita mulai. Saya izin untuk share screen. Ustazah, Ya, boleh ya. Sudah kelihatan share screen-nya ya? Oke, baik. Eh, saya coba slideshow dulu. Ya. Be best partner. Jadi bagaimana menjadi partner yang terbaik untuk siapapun, untuk pasangan kita nanti, untuk teman kita, untuk saudara kita dalam keluarga gitu kan. Nah, kajiannya adalah bagaimana keluarga di dalam psikologi perkawinan gitu ya. Bismillah, yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pipit Nuri Mulyaning Tias ya. Saya lahir di tahun 90. Untuk riwayat pendidikan pada umumnya, alhamdulillah saya tidak mengemban pendidikan taman kanak-kanak karena di zaman dahulu itu jarang sekali anak-anak yang sekolah TK. Jadi waktu itu saya langsung masuk SD di usia 5 tahun. Alhamdulillah tadinya mau dititipin aja, tapi ternyata bisa mengikuti pelajaran di tahun tersebut, maka lanjut untuk naik ke kelas berikutnya. Saya asalnya dari Ngawi, Jawa Timur, asli orang Jawa. Dan kebetulan melanjutkan setelah pendidikan dasar itu SMP dan SMA-nya itu ke Pondok Modern Darussalam Gontor ya, yang terletak di Ngawi, Jawa Timur juga. Lalu setelah dari Gontor itu mendapatkan tanggung jawab untuk mengabdi, ya, mengabdi 1 tahun dan tepatnya di Pondok Pesantren Darul Aja, salah satu pondok alumni Gontor ya. Dari tahun 2007 ngabdi 1 tahun sampai 2008, lalu lanjut untuk mengambil kuliah di STAI Darun Najah Jakarta. Kenapa saat itu mengambil kuliah di STAI Darun Najah Jakarta? Hanya satu pesan orang tua saat itu, kamu boleh kuliah tapi tidak boleh ngekos, bolehnya di tempat dan lingkungan yang aman seperti di dalam pesantren. Maka daripada itu saya nggak ngambil kuliah jauh-jauh, cita-cita apa, tapi kuliahnya ngambil di mana. Akhirnya saya ngambil di STAI Darun Najah waktu itu tarbiyah. Karena waktu itu hanya ada 3 jurusan, tarbiyah, syariah, satu lagi adalah teknik informatika. Jadi yang relate dengan passion saya adalah tarbiyah. Alhamdulillah mendapatkan rezeki di S2-nya saya ambil magister psikologi karena kebetulan waktu itu memang sebenarnya cita-citanya mau jadi seorang psikolog gitu. Nah, Allah memberikan rezekinya saat sudah mempunyai anak ya. Waktu itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengalaman bekerja tidak banyak, saya setia orang ya. Jadi saya waktu itu ada di Ponpes Darajat dari tahun 2007 sampai sekarang. Sudah pernah menjadi di pengawas madrasah, di pengasuhan santri, pernah di bidang usaha tur dan travel, pernah di audit keuangan, lalu merambah ke bimbingan konseling, dan sekarang alhamdulillah bergabung di Universitas Darun Najah. Ya, untuk keluarga, suami saya satu, satu untuk selamanya ya. Dan anak saya ada 3 ya, satu laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama Fakih Karim Benzema, yang kedua bernama Vela Ahya Karima, dan yang ketiga adalah Nihaya Kiskinanti. Oke. Alhamdulillah selama ini komunikasi kami baik.
walaupun pasti ada beberapa kendala. Yang namanya keluarga harus dibangun dengan komunikasi yang baik. Untuk itu, sebagai calon pasangan yang baik, mari kita melakukan prates dulu ya, post test. Sudah siap belum dengan handphone atau buku catatan? Mungkin di sini ada post test untuk sebelum memasuki materi. Kita ada beberapa pertanyaan, hanya 9 pertanyaan mungkin. Eh, Perkiraan ketika kalian nanti mengalami kondisi seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Boleh ya, sambil dijawab ya. Ini ada soal nomor satu dan nomor dua. Halo teman-teman, boleh ya nomor satu sama nomor dua silakan dijawab terlebih dahulu. Kalau begini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Tentu saja. Silakan, Saya boleh ikutan nggak, Bu? silakan Ustadz, silakan. Ini untuk umum, untuk umum. Untuk calon dan untuk yang sedang ataupun yang sudah lampau. Karena memang kita ini harus upgrade ilmu ya. Ah, yang pertama adalah apa namanya? Mengenai sikap. Silahkan ya, nomor satu dan nomor dua dijawab terlebih dahulu. Nanti anggap saja kalau misal di sini kan kebetulan subjeknya wanita, perempuan. Nah, nanti kalau misalnya yang menjawab laki-laki, anggap saja nanti di situ istri gitu ya. Cukup ABC-nya aja ya. Sudah ya? Kita bisa lanjut ke pernyataan selanjutnya. Lanjut, Ibu. Oke. Baik, bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 6. Cukup ya. Soal terakhir, hanya 7 soal ternyata.
Sudah ya? Udah. Boleh ya, dibuka aja mic-nya nggak apa-apa, tapi kalau ini biar kita bisa interaksi. Saya ulangi dulu di yang pertama. Di sini di kotak kanan biru ada jawaban. Bagi nomor satu yang menjawab A berarti poinnya satu, yang menjawab B poinnya dua, yang menjawab C poinnya tiga. Dan itu berlaku dari nomor satu sampai nomor tujuh. Nah, nanti poin tersebut silahkan dijumlahkan. Ya, semisal nomor satu jawabnya B, nomor dua jawabnya B, berarti 2 sama 2 4 gitu kan. Jadi poin nomor A 1, B 2, C 3. Nah, di sini di nomor 3, mohon maaf, B nomor 3 itu beda. Di nomor 3 khusus, itu poin nomor 3 itu terletak di A, jadi dibalik. Ya, kalau ini eh, ABC 1, 2, 3, ABC 1, 2, 3. Sudah dijumlah ya. Untuk nomor 3, ABC itu 3, 2, 1. Untuk nomor 4 dan nomor 5, ABC 1, 2, 3. Silakan dijumlah. Eh, Teman-teman sudah belum? Ini serius ini. Sudah Ibu. Sudah. Baik. Lalu nomor 8. Nah, nomor 8, sorry, nomor 6 itu dibalik juga ya. A, B, C poinnya 3, 2, 1. Jadi yang 3 itu yang A. Dan nomor 7 dibalik lagi. A, B, C. Yang A itu poinnya 1. Jadi A 1, B 2, C 3. Silahkan dijumlahkan. Lalu disimpulkan sendiri di sini. Ya. Jadi kalau jumlahnya di antara 7 sampai 11 berarti membutuhkan bantuan untuk belajar komunikasi yang lebih efektif. Ya, karena di sini tendensinya defensif atau tidak sabar orangnya ya. Untuk 12 dan 17 komunikasinya tidak terlalu buruk, namun memiliki tendensi menghambat komunikasi dengan pasangan. Lalu 18 sampai 21 di sini kalau ada poin yang besar 18 dan 21, Anda telah demikian memiliki komunikasi yang baik, walau demikian akan ada selalu ruang untuk meningkatkan komunikasi. Bagaimana? Sudah bisa dibaca masing-masing? Ya, itu hanya sedikit ini saja ya, pemanasan. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa sih sebenarnya is there any male or female brain difference? Jadi apakah ada perbedaan apa namanya brand antara perempuan dan laki-laki? Ini bisa dilihat dari isi yang ada di dalam kepala perempuan dan laki-laki ini nih ceritanya. Nah, ya. Ini ada sudah mewakili, ada security, ada love, ada talk, ada babies respect, ada sus itu maksudnya sepatu, jadi shopping ya maksudnya di sini. Kalau laki-laki cenderung seperti ini nih. Nah, lalu alangkah baiknya kita mengenal karakteristik antara pria dan wanita, ya. Pria itu seperti apa? Di dalam kajian psikologi itu banyak sekali yang membahas tentang perkembangan usia dewasa yang membedakan antara pria dan wanita. Pada umumnya, pria itu orang yang report talk. Talk itu kan berbicara, artinya saat mereka itu berbicara, mereka report. Report itu hanya sekedar melaporkan. Jadi dia itu berbicara sekedarnya saja, tidak lebih gitu. Nah, kalau Fria itu fokus pada problem solving, fakta, goal oriented ataupun tujuan dan hal yang berbau dengan laki-laki. Jadi kalau pria laki-laki itu sudah berkumpul, yang mereka bicarakan biasanya ada beberapa masalah, problem solvingnya langsung
inti kepada solusi daripada problem tersebut, lalu fakta-fakta, berita-berita politik. Nah, itu kesukaan pria itu. Ataupun tujuan dari pekerjaan tertentu, ataupun beberapa hal yang berbau laki-laki, seperti bola, politik. Nah, itu. Pria itu berbicara minimal itu 2.000 sampai 4.000 kata per hari. Nah, dia tidak lebih apa namanya? Dia lebih cenderung tidak keluar kata-kata gitu ya. Nah, bicaranya menggunakan satu belahan otak kiri belakang. Ya. Otak pria itu spesifik. Nah, satu bagian otak untuk jenis satu masalah. Jadi, pria itu ketika eh, mengalami suatu kondisi, dia itu berpikirnya secara spesifik, artinya bagian otak untuk satu jenis masalah. Misal, ketika seorang pria atau suami lelah gitu, lalu dia melakukan membaca koran. Nah, ketika dia membaca koran, ada interupsi dari istri. Nah, sama dengan marah, dia emosi di situ. Jadi dia itu ketika sudah lelah, dia sebenarnya ingin beristirahat gitu. Dan pria ini melakukan satu pekerjaan di satu waktu. Cenderung seperti itu ya. Mungkin tidak semua ataupun mayoritas seperti ini. Jadi ketika dia fokus dengan satu pekerjaan, maka dia akan fokus dengan satu pekerjaan itu dengan tuntas tanpa bisa direcokin dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, karena kita ini sudah memasuki apa namanya usia remaja ke dewasa ya, maka kita juga memerlukan mengetahui bahwa sebenarnya folder seks pada pria ini tidak bercampur dengan emosionalnya dan dia persepsinya secara visual apa yang dia lihat itu yang fakta yang menurut pria benar. Lalu selanjutnya adalah mengenal pria bagian kedua yaitu amigdala lebih besar. Amigdala ini adalah bagian daripada otak yang berhubungan dengan proses emosi atau perilaku maupun memori. Jadi dia lebih ke agresif. Artinya ketika dia mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin emosional lebih lebih meledak gitu ya. Yang kedua adalah hormon serotonin. Ya, serotonin adalah hormon yang bertugas untuk membawa pesan di antara sel dalam otak. Ya, jadi hormon ini berperan untuk memperbaiki suasana hati. Jadi hormon serotonin yang dimiliki pria ini cenderung lebih tinggi karena dia mampu untuk mengendalikan hormon stresnya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah memperlihatkan perhatian dengan ekspresi yang monoton. Biasanya laki-laki ini cenderung cuek katanya ya kan. Namun sebenarnya dia perhatian tapi mengekspresikannya dengan monoton. Mungkin dengan hanya anggukan atau dengan kalimat simpel ya gitu kan. Nah, selanjutnya adalah hipokampus. Hipokampus ini salah satu bagian di apa namanya yang ada di sistem limbik yang ada di struktur otak juga. Nah, ini terlibat dalam pengaturan emosi dan memori, ya, memori ingatan maksudnya. Jadi, kalau misalnya laki-laki itu tidak mengingat tanggal lahir, tanggal anaknya lahir, tanggal pernikahan dan lain sebagainya wajar karena memang memiliki hipokampus yang lebih kecil gitu. Nah, lalu penglihatannya lebih jauh. Ketika dia menghadapi suatu kondisi, dia tidak melihat hanya dengan jangka pendek, tetapi dia bisa melihat dengan jangka panjang juga. Nah, dorongan seksual untuk pria ini lebih tinggi, ya. Maka tidak heran katanya kalau hawa nafsu laki-laki lebih besar daripada perempuan. Itu betul, ya. Selanjutnya mengenal wanita. Kalau wanita itu rapport talk, ya. Bagaimana rapport? Rapport talk itu adalah ketika wanita ini komunikasinya dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam. Dia kalau ngobrol, kalau berkomunikasi dengan teman-teman itu lebih deep ya, lebih dalam hubungan antar pembicaranya itu lebih dalam. Relationship oriented. Nah, dia itu menyenangi dengan hubungan-hubungan yang baik. Jadi perempuan itu jarang bertengkar sesama temannya perempuan karena memang mereka ini lebih cenderung sensitif. Jadi tidak menghindari sesuatu yang apa namanya konflik, menghindari konflik.
Nah, wanita ini berbicara 3 kali lebih banyak daripada pria. Itu minimal 20.000 kata per hari. Ada orang yang cenderung pendiam, mungkin dia tidak berbicara, tetapi emosionalnya bekerja. Ya, tidak diwakili oleh bahasa, tetapi mungkin dia bisa dengan menulis dan lain sebagainya. Lalu fungsi bicara di otak itu cepat berkembang dan lebih luas. Sudah otomatis ya ini. Nah, di sini ada nama corpus callosum lebih besar atau interkoneksi lebih banyak. Artinya, perempuan ini bisa mengerjakan multitasking job. Ya. Contoh, dia bisa membuat teh sambil nelpon sambil nonton TV. Atau misal dia bisa memasak, menggoreng, merebus sekaligus apa namanya mencuci piring dalam satu waktu. Ya, gitu. Lalu melihat sesuatu itu lebih luas, tapi detail juga. Nah, kalau untuk folder seks untuk perempuan, wanita itu berkoneksi dengan emosional. Jadi ketika moody, wanita itu moody, ya. Selanjutnya, amigdalanya lebih kecil. Jadi dia gampang stres. Lalu estrogennya memperpanjang durasi sekresi kortisol tadi. Jadi di mana hormon serotoninnya itu lebih kecil. Jadi respon stresnya juga lebih cepat. Korteks prefrontal lebih besar atau menahan impuls agresif daripada dengan tapi kelebihannya karena dia itu estrogennya memperpanjang durasi dan korteks prefrontalnya lebih besar, maka dia pengendalian dirinya juga lebih dapat dan dia lebih sabar. Nah, membaca arti dari intonasi. Membaca arti kata dari intonasi dan bahasa tubuh. Kalau perempuan itu lebih detail, lebih fokus ke situ ya. Empatinya juga lebih besar, mempunyai hipokampus atau memori yang lebih besar, dan wanita itu cenderung lebih ingat, never forget gitu. Itu adalah beberapa karakteristik antara pria dan wanita. Itu perbedaannya sangat ini ya, 180 derajat lah, tapi belum 360 derajat gitu. Lalu selanjutnya adalah kita mengenal teori daripada Erik Erikson ya, teori perkembangan yaitu mengenai intimasi dan versus isolation. Jadi hubungannya adalah ketika kita menjalin sebuah hubungan atau komunikasi, kita harus intim dengan orang lain. Ketika kita apa namanya mengarahkan pada relasi yang berkomitmen, maka kita harus terlibat jauh dalam hubungan tersebut. Artinya harus memahami tidak dari satu aspek, melainkan dengan beberapa aspek. Nah, ketika kita bisa intim dan kita tidak terisolasi, bisa dibilang sukses ketika hubungannya sudah merasa nyaman dan di situ dia mampu berkomitmen dan merasa aman dan saling peduli. Nah, dia akan gagal ketika menghindari, dia itu salah satunya adalah menghindari hubungan dekat. Dia takut untuk berkomitmen dan hubungannya mengarah kepada kesendirian ataupun depresi, ya. Mari kita ulas sedikit hasil penelitian ya. The benefit of marriage and liabilities of singlehood. Jadi keuntungan orang yang sudah menikah dengan orang yang masih single ya. Yang pertama kesehatan. Orang yang sudah menikah itu cenderung akan hidup lebih sehat daripada orang yang singlehood ya. Di sini yang more often. Longevity ini adalah panjang umur. Artinya mereka akan life longer orang yang apa namanya ini hasil penelitian ya orang yang menikah itu akan usianya lebih panjang ditimbang sama orang yang tidak menikah gitu. Nah untuk happiness kebahagiaannya pasti dia being happier than single people. Dia pasti akan lebih bahagia secara lahir dan batin daripada yang single ya. Dan untuk sexual satisfaction, satisfaction itu kepuasan otomatis psikologi seksualnya dia terpenuhi. Nah, untuk money, gimana money? Nah, percaya atau tidak percaya, sumber daripada ekonomi orang yang sudah berkeluarga itu cenderung lebih lancar ataupun banyak ketimbang sama yang single. Nah, tapi ada juga beberapa kasus mungkin yang single lebih kaya raya daripada
apa namanya yang sudah berkeluarga, karena kalau itu bisa di-compare karena berkeluarga kan dia sudah banyak yang harus dibagi ya, kebutuhannya lebih dewasa ditimbang orang yang single gitu ya. Untuk lower expenses, jadi sini untuk hidup berdua itu sebenarnya lebih tanggung jawabnya untuk berdua juga. Beda dengan orang yang apa namanya kos untuk orang yang hidup single. Dia akan kebutuhannya untuk dia sendiri dan dia akan mengolah untuk dirinya sendiri gitu. Untuk drug use ke apa namanya kesempatan untuk memakai drug itu apa ya? Ini apa ya? Lupa saya. Drug use apa tuh namanya? Kok saya jadi lupa ya? Apa drug itu, teman-teman? Coba biar ada yang nyaut. Apa yang dimaksud dengan drug use di sini? Drag, Nah, narkoba bukan oh Ustazah? iya betul ya. Narkoba. Untuk penggunaan narkoba bagi orang yang sudah merit itu akan cenderung lebih rentan jarang ditimbang apa namanya orang yang single. Karena orang yang single itu kan cenderung dia kurang happiness tadi ya. Jadi mencari kebahagiaannya dengan berbagai cara dan dia rentan menggunakan drug use ya, menggunakan narkoba maksudnya. Untuk konektivitas ya otomatis karena dia itu hidupnya tidak sendiri, dia mempunyai support system, maka kehidupan dia akan lebih indah ditimbang orang yang tinggal sendiri. Ya. Bagaimana untuk apa namanya children untuk mempunyai anak otomatis orang yang sudah berkeluarga itu cenderung menginginkan punya anak ya kan children dan dia itu halal. Kalau yang single otomatis dia tidak bisa mempunyai anak karena dia tidak halal gitu kan. Tapi di sini ada beberapa karena ini penelitiannya penelitian internasional ya. Maka di sini dikatakan bahwa teen prenages and poverty higher among children ready by single parent. Jadi dia bisa mempunyai anak mungkin tapi dia merawatnya sendiri gitu. Nah, history di sini spouse develop a share history. Dia mempunyai sejarah cerita yang bagus ditimbang orang yang tinggal sendiri. Nah, untuk crime kriminal, orang yang sudah berkeluarga yang hidupnya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, maka insya Allah akan jauh daripada perbuatan kriminal ditimbang orang yang single. Nah, untuk loneliness, alone memiliki apa merasa kesendirian otomatis yang berkeluarga tidak merasa sendiri karena dia banyak support system dari suami ataupun istri ataupun anak-anak. Selanjutnya, ketika orang single people itu dia akan merasa lebih kesendiriannya lebih berasa begitu ya. Nah, itu banyak sekali sebenarnya benefit of marriage. Jadi eh, bagi kalian para muslim dan muslimah eh, yang sudah dimampukan, uh, jangan pernah berpikir untuk hidup sendiri ya. Baik, the meaning of marriage. Marriage is unique relationship different from all other. Relationship itu banyak ya, ada relasi bersama teman sekantor, ada relasi bersama teman sekelas, relasi bersama saudara kandung, saudara apa namanya yang lebih luas lagi. Tetapi relasi dalam pernikahan itu lebih unik karena menyatukan dua kepribadian yang berbeda ya. Lalu di sini know more about your current family. Jadi silahkan kalian apa namanya? Di sini yang mana? Keluarga kalian di tahap yang mana? Apakah di tahap kalian yang sudah di sini yang sudah mempunyai pasangan atau mempunyai anak satu atau dia sudah mempunyai anak laki-laki yang dewasa atau dia yang family in later life. Kalian kebanyakan yang belum mempunyai pasangan ya, yang di sini yang duduk di tangga ya. Lalu mitos tentang perkawinan. Mitosnya adalah kepribadian yang kurang baik itu merusak perkawinan. Itu mitos. Pribadi yang kurang baik merusak perkawinan. Tidak. Semua kepribadian itu ada baik, ada buruk. Artinya ada negatif dan ada positif. Belum tentu yang tidak baik itu merusak perkawinan gitu ya. Yang kedua adalah kesamaan dengan pasangan bisa membuat perkawinan langgeng. Itu mitos juga. Jadi misal hobinya sama, kesukaannya sama, passionnya sama, itu akan langgeng nanti perkawinan. Itu juga enggak.
Nah, mitos selanjutnya adalah perselingkuhan bukan akar dari penyebab perceraian. Perselingkuhan itu bukan akar penyebab penceraian. Jadi banyaknya perceraian adalah dari selingkuh. Jadi itu mitos kalau bukan. Nah, lalu menghindari konflik akan merusak perkawinan. Jadi ketika kita menuju hidup rumah tangga, itu pastikan ada konflik. Kalau untuk dihindari, itu akan malah merusak perkawinan. Ya. Lalu ada beberapa fakta tentang perkawinan. Yang pertama adalah orang yang menikah hidupnya 4 tahun lebih lama. Itu sudah hasil penelitian ya. 4 tahun itu pada umumnya mungkin lately ada 3 tahun sampai berapa tahun lebih lama. Lalu perkawinan yang buruk itu sama dengan kesehatan yang buruk. Ketika kesehatan mental kita buruk, maka akan cenderung kepada perkawinan yang buruk. Dan perkawinan yang buruk itu adalah akan berdampak kepada kesehatan dan psikologi anak yang kurang baik. Itu sudah fakta. Lalu, bagaimana kita mempersiapkan perkawinan? Yang pertama, kita harus memahami apa itu makna perkawinan untuk masing-masing. Masing-masing individu itu mempunyai persepsi mengenai pernikahan atau perkawinan. Nah, kalau menurut kalian persepsi perkawinan itu untuk apa? Apakah untuk menyempurnakan separuh agama? Yang penting kewajibannya gugur sebagai seorang muslim. Atau mungkin ke depannya ingin mempunyai keturunan, masa depannya lebih baik. Nah, itu persepsi masing-masing. Yang jelas kalian harus memahami makna perkawinan menurut masing-masing ya. Lalu seberapa baik Anda saling mengenal? Mengenal untuk pasangan ya. Yang pastinya, jadi kalau misal ada jalur ta'aruf, itu bagaimana biasanya sekarang itu ada CV. Jadi ta'aruf itu sekarang di generasi Z ini atau Alpha ini, orang yang ta'aruf itu sekarang sudah menggunakan CV. Ya, CV itu bukan cuma untuk kerja, jadi CV itu untuk ta'aruf, ya memperkenalkan identitas dirinya secara lengkap, keluarganya berapa, kebiasaannya apa, atau kegiatannya hari-hari apa, itu sudah digunakan. Jadi sekarang untuk saling mengenal itu lebih mudah ya. Lalu, dapatkah Anda berbaur dengan keluarga dan teman pasangan? Otomatis namanya kita akan tinggal dengan pasangan, kita tidak hanya kenal atau menikah dengan pasangan kita saja, tidak, tapi kita harus sangat wajib mengenal dan berbaur dengan keluarga pasangan masing-masing ya. Kalau misal tidak mendapatkan restu dari orang tua ataupun calon mertua, nah itu harus mendapatkan restu, harus dicari jalan tengahnya. Kenapa kira-kira tidak direstuinya? Itu harus karena kita akan hidup selamanya dengan keluarga mereka. Tidak bisa kita dengan satu pasangan kita saja, ya. Selanjutnya adalah mampukah menjadi suami atau istri yang baik. Ini kewajiban dan tanggung jawab yang sangat berat ya. Karena suami dan istri itu adalah ketika kita, makanya kalau orang menikah itu biasanya ucapannya apa ya? Kalau orang menikah itu ya, boleh ya ada yang nyaut. Kalau kita datang ke undangan teman-teman nih, ke pernikahan teman-teman nih, biasanya kita nyebutnya apa ya? Gimana Put? Gimana Put? Kalau kita datang ke nikahan teman nih, misalnya, selamat ya, gitu. Selamat menempuh hidup baru, gitu ya. Nah, benar-benar ketika kita menjadi suami atau istri, itu adalah kehidupan yang benar-benar baru. New life. Jadi itu benar-benar kehidupan yang sangat baru, yang benar-benar jauh daripada kehidupan kita saat single. Ya. Lalu selanjutnya, bagaimana mengatur keuangan bersama? Karena kita hidup dalam rumah tangga yang bersama, maka semuanya akan bersama-sama. Bagaimana mengatur keuangan juga bersama. Lalu, apa saya masih punya kehidupan pribadi setelah menikah? Jadi teman-teman nih perlu tahu, sebenarnya kehidupan pribadi setelah menikah itu wajib ada, bukannya hilang. Tapi mungkin porsinya lebih berkurang. Ketika kita sudah mempunyai pasangan, kita mempunyai keluarga, maka kita pun perlu mempunyai kehidupan pribadi kita, tidak boleh hilang. Kita bisa sharing bersama teman-teman sebaya dulu waktu sekolah atau waktu kuliah gitu. Tapi porsinya saja yang berkurang karena kita sudah hidup dengan pasangan dan dengan keluarga gitu ya. Tapi tidak menghilangkan kehidupan pribadi. Selanjutnya adalah apakah saya harus check up kesehatan sebelum nikah? Tentu. Check up kesehatan sebelum nikah itu wajib ya, karena salah satu hal yang paling
esensi adalah kesehatan. Ketika kita tidak sehat lahir dan batin, maka kita tidak boleh mempersiapkan pernikahan. Orang yang stres, orang yang depresi itu belum siap secara mental. Tidak boleh untuk, bukan tidak boleh, artinya dia tidak siap untuk menikah. Ya. Nah, kesehatan di sini bukan secara batin saja, tetapi secara lahiriah, psikologisnya juga. Eh, ada yang tahu film Ketika Cinta Bertasbih yang pemainnya Okky Setiana Dewi? Ada? Halo? Tahu Ustazah. Tahu ya. Kenapa waktu itu Okky Setiana Dewi ingin bercerai dengan pasangannya yang ada di film? Karena saat itu pasangannya terindikasi sakit apa? Apa itu sakit yang free sex itu karena free sex sakit apa namanya? Hmm, HIV. Oh, hmm? bukan. HIV bukan Ustazah. Bukan. Ya, betul, HIV. Jadi dia terinfeksi HIV. Karena saat itu dia, pokoknya ceritanya panjang ini, dia terinfeksi HIV, ya kan? Maka dia bisa menceraikan suaminya secara agama itu sudah dibenarkan. Malah karena itu kesehatannya akan menular ke perempuan gitu. Kalau orang yang punya HIV itu tidak boleh menikah karena dia akan merugikan pasangannya. Maka daripada itu penting sekali untuk diingat kepada para muda dan mudi, tolong hindari yang namanya free sex. Kalian itu butuh yang namanya pendidikan seksual. Kalian itu butuh yang namanya mempelajari tentang hukum hudud, had, batas-batas apa namanya bagaimana perempuan dan laki-laki itu saling berhubungan. Bagaimana batas hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak halal. Karena orang dampak yang orang yang seks bebas atau free sex itu dia akan sangat berdampak kepada kesehatan psikis maupun fisiknya ya. Kalau sudah berdampak kepada diri sendiri, ketika dia mempunyai pasangan, ya kan, dia akan menularkan ke pasangannya tersebut dan akan berdampak terhadap anak-anaknya. Jadi tidak jarang anak-anak yang mempunyai keterbelakangan mental, yang mereka mempunyai kemunduran dalam perkembangannya, itu dari penyakit-penyakit yang seperti itu ditimbulkan dari free sex. Ya, itu. Jadi masa depannya sudah pasti curam, masa depannya sudah pasti tidak bagus. Nah, maka di sini check up kesehatan itu wajib dan itu harus transparan antara perempuan dan si laki-laki ini. Begitu. Ya. Setelah itu, ketika kita sudah check up kesehatan, maka kita akan bagaimana mengatur kehidupan seksual. Ya, itu akan dibahas nanti lah ya. Lalu selanjutnya bagaimanakah kapan punya anak dan lain sebagainya ya. Selebihnya ada beberapa tipe perkawinan. Yang pertama ada devitalis, vitalis, tradisional, harmonis, dan konfliket. Kita bahas satu-satu. Yang pertama devitalis. Devitalis itu perkawinan yang cenderung gagal. Ya, ciri-cirinya adalah tidak puas, jadi rentan bercerai, dan dia paling banyak dialami oleh pasangan muda, pasangan yang kurang teredukasi, status pekerjaan atau penghasilan yang rendah. Maka sebelum menikah kita harus memilih pasangan kita yang berpendidikan, yang status pekerjaannya jelas, ya, gitu. Lalu durasi perkawinannya lebih pendek biasanya. Masa penjajakannya lebih pendek, masa penjajakan atau masa ta'arufnya lebih pendek. Sebenarnya ta'aruf atau masa penjajakan itu tidak harus dengan ketemu, ya, tetapi menggunakan komunikasi. Sekarang kan sudah sering ya komunikasi menggunakan WhatsApp, dari intonasi bahasa WhatsApp dan lain sebagainya saja sudah kelihatan. Lalu perbedaan suku dan agama. Biasanya kalau suku itu cenderung dengan karakteristik. Orang Jawa sama orang Sunda itu karakteristiknya lebih kuat Jawa. Katanya orang Jawa itu lebih dominan daripada suku Sunda, misal begitu. Maka kalau kata orang tua dulu, kalau mau nikah itu lebih bagus laki-lakinya yang Jawa,
lalu perempuannya yang Sunda atau perempuannya yang Betawi atau perempuannya yang mana gitu. Karena Jawa itu lebih dominan. Kalau laki-lakinya Sunda itu sama perempuannya Jawa kadang katanya nggak berhasil karena karakteristiknya lebih kuat yang perempuan. Tapi itu semuanya bisa terbantahkan kalau kita mempunyai agama yang kuat. Karena iman kita itu diuji ketika kita berada di posisi seperti itu. Kalau agama sudah berbicara, kalau iman kita sudah kuat, insya Allah kita bisa menghadapi beberapa macam suku ya. Seperti itu. Lalu complicated couples ya. Couples yang sering konflik. Jadi dia biasanya kurang suka dengan kebiasaan pasangan nih. Ada kebiasaan pasangan yang kita tidak sukai, kurang puas terhadap kepribadiannya, kesulitan berkomunikasi dan menyelesaikan konflik. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu kurang religius atau dia sangat menjunjung tinggi adat tradisional. Nah tadi, oh kamu ini keras banget nih orang Sumatera gitu kan, nggak bisa ngomong, diajakin ngomong berbicara pelan. Nah dia itu tidak memandang laki-lakinya. Misal nih nikah sama orang Sumatera, perempuannya orang Jawa sama orang Sumatera. Orang Sumatera cenderung lebih keras. Kalau orang Jawa itu cenderung lebih kasar, mungkin ya lebih dominan. Ketika orang dominan ini berhubungan dengan orang keras, maka dia akan sering konflik. Kecuali dia mempunyai iman yang lebih kuat atau dia lebih religius. Karena di dalam Islam mengatakan kita wajib menghormati suami, ya. Kita perlu menjunjung tinggi martabat suami. Ketika kita mengingat itu, maka kita tidak egois. Kita harus menurunkan ego kita sebagai perempuan untuk menghormati suami. Seperti itu contohnya. Lalu demografis atau jamak. Mereka yang sering konflik ini, mereka yang punya edukasi yang rendah, berpendapatan rendah, status penghasilan rendah, yang berbeda agama ataupun yang lebih muda. Jadi salah satu faktor itu adalah perkembangan atau kematangan ya. Kalau orang yang lebih muda belum matang, biasanya dia sering berantem begitu. Atau cenderung mudah bercerai atau berpisah. Punya kesamaan dan minat, punya tujuan realistis dan punya konsensus terhadap anak, bermasalah dalam komunikasi maupun penyelesaian konflik. Ya, jadi orang yang sering konflik. Ada juga tipe yang traditional couples ya. Ya, tradisional biasanya ada di daerah-daerah. Di daerah itu biasanya kepuasan perkawinannya sedang, yaitu standar. Puas dalam pengasuhan, parentingnya. Mereka itu lebih realistik dan religius. Mampu membuat keputusan dan perencanaan masa depan yang lebih baik. Cenderung berusia muda, punya banyak anak. Latar belakang edukasinya baik, penghasilannya cukup baik. Nah, biasanya traditional couples ini didominasi oleh istri sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja. Pendekatan terhadap perkawinan lebih tradisional, yaitu lebih sistem jodoh menjodohkan ya, Siti Nurbaya. Lalu mereka kadang ada perasaan kurang nyaman dengan kebiasaan pasangan. Nah, kurang bisa mengekspresikan. Biasanya mereka flat aja. Kalau yang kurang nyaman ya sudah, biarkan saja. Kepuasan seksualnya akhirnya berkurang, lalu mempunyai hobi yang sama. Lalu ada harmonis. Orang yang harmonis itu dibilang seperti apa? Yang kualitas hubungan perkawinannya cukup, merasa dipahami, saling memahami ya terhadap pasangan. Tidak terlalu suka aktivitas pengasuhan, cenderungnya satu anak saja. Jadi nggak semua sih ini. Jadi orang yang harmonis itu biasanya mereka menghindari daripada konflik. Ya udah anaknya satu aja, dua aja cukup gitu. Atau pasangan yang berusia lebih tua menikah dalam jangka waktu lebih pendek, anaknya lebih sedikit. Mereka edukasinya tinggi, status pekerjaannya baik. Penghasilan suaminya lebih besar daripada penghasilan istri. Tapi istri di sini cenderung banyak yang bekerja. 94% merasa bahagia dengan perkawinan, puas dalam kehidupan keluarga besar dan hubungan pertemanan, namun dia mayoritas kurang religius gitu. Lalu di sini vitalis couple, itu hubungan yang lebih baik ya. Tingkat kepuasan perkawinannya paling tinggi, interaksi perkawinannya baik, nyaman dengan kebiasaan, kepribadian pasangan, komunikasi baik, mampu menyelesaikan konflik, hidup beragama baik, kesetaraan peran, kesepakatan finansial, umur cenderung lebih tua, edukasi baik, dan sebagainya. Jadi intinya teman-teman, dalam kehidupan pernikahan itu tidak ada yang 50-50. Karena dua kepribadian itu saling bertemu di satu kondisi.
ketika kita itu tidak bisa 50-50. Jadi ada yang cenderung 70-30%, ada yang saat itu kepribadiannya ada yang 60-40% ataupun sebaliknya. Ya. Karena apa? Karena tidak dibutuhkan untuk sempurna, namun itu untuk saling memahami. Lalu bagaimana mengkomunikasikan dalam perkawinan? Ya, yang pertama, mau tidak mau dalam pernikahan itu kita harus mengatakan hal sejujur-jujurnya. Yang kedua adalah lebih baik kita mengeluh daripada menyalahkan. Ya. Lalu mulai dengan kata saya seperti ini, saya seperti itu gitu. Bukan dengan kamu, karena kamu itu terkesan menyalahkan ya. Mendengarkan pasangan, hindari komunikasi yang kursif. Kursif itu yang memaksa gitu. Lalu secara sederhana kita bisa melihat perbedaannya. Oke. Untuk pada pasangan nanti jangan terlalu cepat menyimpulkan ya. Jadi kita harus berpikir secara matang. Perkawinan dan membangun keluarga itu sebuah bentuk daripada kerjasama. Ya, kakak-kakak yang laki-laki, kalau untuk mencari pasangan perempuan itu tidak boleh yang spesifik saya mau yang pintar masak gitu. Karena kita akan membangun rumah tangga, bukan rumah makan. Saya mau dia yang pintar mengasuh anak gitu. Jadi orang itu semuanya dilakukan secara bekerja sama. Tidak cenderung perempuannya harus bisa A, B, C, D, tapi laki-lakinya hanya memilih saja. Tidak begitu, karena semuanya harus kerjasama. Nah, lalu bagaimana cara kerjasama? Ya, di sini ada mengakui kelebihan dan kekurangan. Semua orang itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Tidak ada yang sempurna hanya Allah. Jadi itu seperti prinsip yang tadi saya utarakan adalah tidak bisa 50-50, tetapi ada kalanya laki-laki itu 70%-nya, perempuan itu 30%-nya ataupun sebaliknya. Saling memaafkan, saling memberi dengan ikhlas, bukan saling menuntut, saling memenuhi kebutuhan, lakukan semuanya secara bersama-sama dengan tujuan yang sama. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ya, ada juga saat itu ada yang egonya mungkin tinggi, salah satunya harus ngalah. Gitu. Lalu hampir mendekati sesi akhir, bagaimana menjadi pasangan yang baik? Yang pertama menjawab ya, harus menjawab ya ketika pasangan kita minta tolong. Makan bersama itu diutamakan ditimbang makan sendiri-sendiri. Mau mendengarkan keluhan pasangan, tidak memotong cerita saat bercerita, bersikap sopan, menghargai, bilang tidak setuju, maka kita tidak boleh bersikap yang ekstrim. Lalu di situ ada mau membantu, tidak mencaci maki pasangan, bila bergurau tidak berlebihan. Selanjutnya ada tips dari saya pribadi, tapi ini bukan dari saya ya. Ini adalah 5 bahasa kasih sayang, 5 bahasa kasih sayang. Jadi ini tidak untuk pasangan doang, tapi untuk teman, untuk orang tua, untuk anak nanti kita harus memahami konsep the 5 love language bagi manusia. Yang pertama adalah word of affirmation. Affirmation itu apa? Pengakuan ya. Jadi ada word of affirmation, di mana pentingnya bahasa cinta ini adalah pertama adalah dari kata-kata afirmasi atau sebuah pengakuan yang artinya mengungkapkannya melalui pengakuan verbal seperti kata-kata penyemangat atau pujian atau penghargaan. Contohnya misal pujiannya istri bikinin kopi gitu buat suami. Ya ampun, kopinya ada enak banget nih. Your coffee is delicious. Kita seperti itu. Lalu bahasa kasih yang kedua adalah act of service. Apa itu act of service? Itu adalah tindakan pelayanan. Sering membantu. Ya. Misal semisal kalau tadi dia butuh pujian, kalau di sini dia membuatkan kopi. Nah, I made you a coffee. Nah, itu adalah tindakan pelayanan. Jadi bahasa cinta yang kedua ini adalah tindakan pelayanan, yang berarti mengungkapkan kasihnya itu melalui tindakan yang bermanfaat, yang disukai oleh pasangan. Gitu.
Yang ketiga adalah receiving gift. Gift, memberi hadiah. Surprise, saya buatin kopi loh gitu ya. Jadi mengungkapkan kasihnya melalui hadiah seperti memberikan kopi tadi, membuatkan sesuatu, ataupun dia memberikan coklat atau hadiah yang lain lah. Yang keempat adalah quality time ya. Quality time itu adalah bahasa cinta yang paling baik sih menurut saya. Jadi mengungkapkannya itu melalui perhatian yang fokus dan tidak berbagi. Kalau kita punya quality time terhadap keluarga, terhadap rekan, kita kalau apa-apa quality time itu lebih bagus sebenarnya karena kita tidak lebih senang cenderung kepada waktu yang berkualitas, menghabiskan waktu secara bersama-sama. Yang terakhir adalah physical touch, apa namanya, sentuhan. Artinya misalnya kita itu butuh semangat ya kita kadang bisa diusap-usap kepalanya. Kalau kita ada temen yang bahasa cintanya itu butuh semangat, mungkin kita bisa apa namanya memberikan semangat berupa sentuhan fisik gitu ya. Kalau nanti sudah berkeluarga, sentuhan fisik itu mungkin berupa pelukan ataupun berupa hal yang lain. Ya, nah setelah itu boleh ya saya meminta teman-teman untuk mengikuti nanti kamu coba sendiri aja ya. Jadi boleh di capture dulu. Nanti ada web-web di sini ada bagaimana apa sih bahasa tubuh kalian masing-masing, bahasa kasih kalian. Bahasa kasih kalian, bahasa cinta kalian itu yang mana? Jadi sebenarnya setiap orang itu mempunyai lima-limanya bahasa kasih atau bahasa cinta. Cuman urutannya saja yang berbeda-beda. Nih, setelah saya mengikuti tes yang dari lovelanguageini.co.id, nah di sini adalah hasil punya saya nih. Nih hasilnya. Jadi saya di sini cenderung lebih kepada quality time. Semua orang mempunyai 5 bahasa kasih, tetapi saya ini cenderung kepada waktu yang berkualitas. Jadi saya lebih suka quality time, lalu saya lebih suka dibantu, saling bekerja sama, baru saya lebih suka mungkin kepada affirmation, dipuji dan lain sebagainya, sentuhan fisik dan menerima hadiah. Nah, apa sih sebenarnya manfaat daripada bahasa cinta? Sebenarnya, cinta itu adalah salah satu emosi yang paling kompleks dan indah yang kita alami. Hal ini dapat diungkapkan dengan berbagai cara, mulai dengan tindakan kebaikan yang sederhana, tindakan kasih sayang yang lebih besar. Namun, tidak semua orang mengekspresikannya atau menerima bahasa cintanya itu dengan cara yang sama. Maka, disinilah konsep bahasa cinta itu menjadi penting. Memahami bahasa cinta pasangan dan berkomunikasi dalam bahasa cinta itu bisa sangat bermanfaat untuk membina hubungan yang lebih baik dan sehat. Karena ya itu dia untuk supaya kita lebih sehat secara mental. Maka dicetuskanlah ini the five of language. Jadi setiap orang itu memiliki bahasa cinta yang utama yang berbeda-beda dibandingkan yang lain. Ya, alangkah baiknya ketika kita memahami bahasa cinta ini dapat membantu untuk mengekspresikan cinta kita dengan siapapun dengan cara yang akan diterima. Misal saya lebih suka waktu yang berkualitas. Oh, alhamdulillah, suami saya lebih sering mengajak quality time bersama keluarga. Saya di situ merasa dicintai dan merasa sangat berharga. Ketika saya sering dibantu dalam mengurus anak-anak, nah maka di situ saya juga merasa sangat dicintai. Begitupun sebaliknya, kita harus memahami bahasa cinta pasangan kita. Begitu ya, calon calon presiden anak saya. Begitu ya, calon pasangan. Maka bagaimana cara kita menjadi be best partner? Salah satunya adalah seperti itu. Ya. Referensinya saya ambil dari beberapa dari luar negeri, gitu. Ada juga yang dari nasional. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silahkan sesi diskusi. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, kita buka sesi diskusi bebas ya. Oke, ada Ada yang quote mau terakhir bertanya? dari saya. Ada quote terakhir dari saya. Spill dikit lah ya. Bisa, Zahid. Janganlah mencari pasangan yang sempurna untuk hidupmu.
tapi carilah pasangan yang menyempurnakan hidupmu. Oke, ya. Baik, silahkan kita buka diskusinya. Dulu yang kuliah sambil apa namanya sambil sudah berkeluarga bisa mengkondisikan waktunya untuk kuliah dan juga untuk keluarganya gitu. Tapi yang pasti kita harus mencoba yang terbaik untuk menjadi partner yang baik gitu kan, selalu belajar lebih baik lagi dalam memahami pasangan lebih tepatnya. Ini tidak untuk cuman pasangan tapi kepada teman sejawat juga gitu. Apalagi 5 bahasa cinta tadi. Ada orang yang sukanya dipuji, ada orang yang sukanya diberi hadiah, ada orang yang sukanya membantu. Itu tip. Jadi untuk kehidupan kita yang lebih baik terhadap pasangan, terhadap teman, terhadap keluarga dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Ada yang mau menanggapi atau cukup? Oh, di sini ada teman-teman PIAUD ya. Terima kasih sudah datang. Mungkin kita banyak membahas juga di kelas ya. Spill-spill tentang psikologi, apalagi psikologi pernikahan. Kalau sudah tidak ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya, boleh ditutup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustazah atas penyampaiannya pada sore hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustazah Pipi tadi sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi ini tentang psikologi perkawinan gitu ya, tentang bagaimana seorang pria dan bagaimana seorang wanita itu gitu. Jadi tadi dijelaskan juga bagaimana perbedaan antara pria dan wanita. Tuh, teman-teman. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, mohon semuanya on cam karena akan kita foto. Sesi perfotoan teman-teman harap semuanya on cam. Tampakkan wajah cerianya walaupun kita lagi berpuasa sekarang. Sabar sebentar lagi berbuka teman-teman. Harusnya tadi diskusi sampai buka puasa gitu. Kayaknya seru kan itu. Iya, Ustazah. Tapi pada malu ya, takut ketahuan. Takut ketahuan nanti siapa yang pengen nikah cepet, Ustazah. Oh gitu ya, betul. Takut ketahuan siapa nih yang kebelet nikah nih. Ya, dibuka boleh. Baik teman-teman, harap semuanya on cam. Oh ya. Terus. Keren dulu, keren ya. Oke, boleh di Baik, ini capture. masih banyak kayak yang belum on cam. Ayo teman-teman kita on cam semuanya, kita perfotoan. Tadi kita sama nenek. Baik, Nani, salam. Lagi Ustazah. Lagi. Ayo teman-teman yang belum Boleh. on cam silahkan on cam. Ini banyak yang belum on cam Ustazah. Baik, baik Nani, salah sah. Ustazah. Ya. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Selamat berbuka puasa 1 jam lagi. Ingat, be best partner buat siapa Terima saja. kasih Ustazah. Ya. Oke, syukran. Saya izin leave duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah. Selamat berbuka puasa. Terima kasih nih. Ada di grup, backgroundnya ada di grup yang mau pakai background. Anak nggak paham pakai backgroundnya gimana tahu.